Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Lisbeth dari Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar profesi kependidikan, yang mana sebelum kita untuk memasuki ke dunia pendidikan, kita harus memahami tentang substansial atau permasalahan yang berada di dunia pendidikan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang ada di dunia pendidikan. Pertama yaitu krisis ekonomi, yang mana krisis ekonomi ini sangat mempengaruhi atau menghambat pendidikan. Dari segi keuangan, kita bisa lihat fakta pada sekarang ini, apakah mampu seorang yang mengalami krisis ekonomi menyesuaikan proses pendidikan saat ini. Karena saat ini kita sangat membutuhkan Android, sedangkan dia tidak bisa memiliki. Jika kita memiliki krisis ekonomi, dia tidak bisa memiliki Android atau membeli kota. Sedangkan sekarang ini kita apa-apa di-share di menggunakan Android, demikian hal-hal yang lain. Contohnya seperti hal keterbatasan ekonomi, kita tidak bisa melanjutkan ke pendidikan, keterbatasan ekonomi, kita tidak bisa. Yang kedua yaitu krisis politik. Kita harus tahu bahwa kebijakan politik ini sangat menentukan, baik dari segi kurikulum pendidikan, segi mekanisme pendidikan, sampai implementasi pendidikan. Bahkan efek dari kebijakan politik ini sangat drastis terkait proses pelenggaraan pendidikan. Seperti contoh ganti presiden atau menteri, kita juga harus mengganti kebijakan lain, seperti contoh seperti kurikulum. Dulu kurikulum K13, sekarang kurikulum pendidikan. Yang ketiga yaitu krisis moral, yang mana kita bisa lihat dulu anak-anak pendidikan itu sangat luar biasa untuk menjaga etika terhadap guru. Tapi sekarang kita bisa lihat itu sangat minim kita melihat sopan santun pendidik sekarang, cara bicara terhadap guru. Bahkan dia tidak bisa menjaga rasa malunya berpacaran di depan guru. Selanjutnya yaitu krisis kepercayaan. Dalam proses pendidikan semestinya perlu pendidikan sama sinergi teknika ini harus saling mempercayai pelaku penting pendidiknya juga harus saling mempercayai, khususnya juga untuk pemerintah dengan pelaku pendidikan. Kita harus saling mempercayai agar pendidikan ini berjalan dengan lancar. Lanjut, pengaruh globalisasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekarang era globalisasi yaitu era teknologi, apalagi di zaman sekarang ini apa-apa harus teknologi. Sekarang kita berada di era 0.0, bahkan kita bisa lihat di Jepang hampir 6.0. Teknologi yang luar biasa tentunya sangat mempengaruhi proses pendidikan. Bahkan dulu dan sekarang, contoh itu seperti main, kita sekarang bisa lihat anak kecil pun bisa tahu permainan gadget. Umur 3 tahun pun mereka bisa bermain gadget. Sedangkan dulu kita masih SMP pun kita tidak tahu gadget itu apa. Dulu permainan kita itu seperti main kelereng, peta umpet. Sekarang seakan-akan permainan itu punah dan lebih fokus kepada bermain gadget. Pada tahun 2005, salah satu para ahli Tirta Raja dan Laluso menegaskan bahwa pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Jadi esensi dasar pendidikan yaitu adalah memperbaiki SDM, meningkatkan kualitas pendidikan kita.
Jika kita mau kuliah, berarti kita pasti mempunyai andiri itu kita ingin berubah lebih baik lagi, kita ingin menjadi kebanggaan orang tua. Itu pasti ada tertanam di dalam benak kita. Lanjut dengan perubahan paradigma. Perubahan paradigma dan orientasi manajemen pemerintah menjadi orientasi pasar, aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam mengatasi masalah yang timbul. Terus yang kedua yaitu perubahan dan orientasi manajemen pemerintah yang otoritan menjadi berorientasi dan demokrasi. Visi dan misi pendidikan yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memperdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjadi tantangan zaman yang selalu berubah. Misi dari pendidikan sendiri mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga yaitu krisis moral, yang mana kita bisa lihat dulu anak-anak pendidikan itu sangat luar biasa untuk menjaga etika terhadap guru. Tapi sekarang kita bisa lihat itu sangat minim kita melihat sopan santun pendidik sekarang, cara bicara terhadap guru. Bahkan dia tidak bisa menjaga rasa malunya berpacaran di depan guru. Selanjutnya yaitu krisis kepercayaan. Dalam proses pendidikan semestinya harus perlu pendidikan sama sinergi etika ini harus saling mempercayai pelaku penting pendidiknya juga harus saling mempercayai, khususnya juga untuk pemerintah dengan pelaku pendidikan. Kita harus saling mempercayai agar pendidikan ini berjalan dengan lancar.